Nah, ini sama dengan cara seperti berjabat tangan, misalkan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Dalam konten kali ini saya masih dalam edisi daring ya, dalam edisi pembelajaran online yang dimana minggu kemarin Bapak sudah jelaskan tentang KD 3.1 yang dimana tentang permainan bola besar. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan maju ke materi berikutnya, yaitu tentang permainan bola kecil, yaitu KD 3.2, yang dimana permainan bola kecil ini ada beberapa cabang olahraga yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang bulu tangkis atau badminton. Yang kedua itu tentang tenis meja. Yang ketiga itu tentang bola kasti. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa yang akan Bapak jelaskan di dalam konten kali ini. Yang pertama itu tentang penjelasan permainan bulu tangkis itu sendiri. Yang kedua itu tentang gerak dasar yang ada dalam permainan bulu tangkis. Nah, pada gerak dasar ini, sebelum masuk ke sana, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara memegang raket yang pertama. Yang kedua, itu ada beberapa yang akan Bapak jelaskan tentang bagaimana cara dasar memukul dalam permainan bulu tangkis. Untuk permainan bulu tangkis ini, kalau lihat dari segi sejarah, dulu banyak simpang siur, cuman kalau nggak salah ini yang paling diakuinya bahwa permainan bulu tangkis itu berasal dari India, antara India dan Cina waktu itu. Nah, kalau yang dari India ini, dulu waktu itu posisinya India ini sedang dijajah oleh negara Inggris, sehingga tentara atau perwira-perwira Inggris ini membawa permainan bulu tangkis ini ke Inggris dan berkembang di Inggris. Sampai saat ini sudah banyak, sampai ke Indonesia pun sudah beredar ataupun sudah umum mengenal tentang bulu tangkis ini. Indonesia pun permainan ini sangat populer sekali, malah sampai dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu sudah mengenal permainan bulu tangkis ini sendiri. Nah, kalau dilihat dari segi prestasi pun Indonesia sangat banyak atlet-atlet yang sudah mendunia. Salah satunya ada Susi Susanti, Taufik Hidayat. Terus yang sekarang itu yang paling fenomenal itu ganda putra, yaitu Kevin Sanjaya dengan Marcus Gideon. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ini. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan sederhana yang bisa digunakan dimanapun, kapanpun. Yang pertama adalah raket. Ya, raket. Raket ini adalah alat yang digunakan untuk permainan bulu tangkis. Yang berikutnya ada shuttlecock atau kok. Ya, ada kok, shuttlecock di sini. Dan yang berikutnya ada namanya ini alat modifikasi raket, yaitu tok-tak. Ini digunakan biasanya untuk anak-anak atau siswa yang belum memiliki raket dan menggunakan tok-tak. Dan bahannya bisa terbuat dari triplek, papan, atau dari bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan untuk bermain bulu tangkis. Nah, untuk shuttlecock sendiri, untuk modifikasinya bisa menggunakan dari bahan kertas atau plastik yang diikat menggunakan bola karet, tali, dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara memegang raket. Ada 4 cara untuk memegang raket. Yang pertama adalah pegangan forehand. Yang kedua itu ada pegangan backhand. Yang ketiga itu ada pegangan American. Ya, yang keempat adalah kombinasi. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan atau tunjukkan adalah bagaimana cara memegang forehand. Nah, lihat, perhatikan. Nah, posisinya raket miring ya, posisi miring. Nah, forehand ini gerakannya dari sini lurus. Nah, di sini gerakan forehand ini gerakan yang hampir sama seperti berjabat tangan. Ya, posisinya adalah telunjuk itu berada di paling atas dibanding dengan ibu jari. Nah, di posisi sebelah sini itu membentuk huruf P ya untuk forehand. Dan biasanya forehand ini digunakan untuk teknik dasar memukul seperti pukulan lob yang mengarah ke atas atau jauh ke garis belakang.
Nah, ini sama dengan cara seperti berjabat tangan, misalkan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Ya, hampir sama seperti ini di sini. Bisa dilihat sebelah sini. Ya, sini ujung. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah pegangan backhand. Nah, bedanya forehand dan backhand hampir sama seperti berjabat tangan, cuman bedanya adalah yang ibu jari ditarik ke atas sejajar dengan garis dari raket itu sendiri. Yang telunjuk itu dirapatkan. Jadi posisinya adalah seperti ini. Ini menekan ya, ini menekan untuk backhand. Menekan. Biasanya untuk pukulan misalkan dari seperti ini, dari belakang. Ya, itu untuk backhand. Nah, selanjutnya American. Nah, American ini atau dikenal di kita adalah pegangan seperti gemblok kasur ya. Jadi posisinya adalah di sini. Posisinya, nah, telunjuk sama ibu jari itu menyatu, ya, menyatu, menyatu ya seperti ini. Ya, biasanya pukulan ini atau pegangan ini dipakai untuk memukul smash, karena pukulannya akan memerlukan tenaga yang sangat besar. Biasanya dipakai untuk smash atau pukulan yang seperti lob tapi dari atas, itu bisa menggunakan juga pegangan Amerika ini. Nah, yang berikutnya yang terakhir ada yang keempat, itu pegangan kombinasi. Pegangan kombinasi ini adalah pegangan yang dimana cara penggunaannya tergantung situasi dan kondisi. Nah, posisinya adalah telunjuk di ujung di atas ya. Nah, ibu jarinya lurus. Jadi posisi ini bisa berubah-ubah, bisa menjadi forehand, bisa menjadi backhand. Sesuai dengan datangnya shuttlecock, itu bisa berupa forehand atau backhand, yaitu kombinasi. Nah, itu untuk pegangan raket. Nah, pegangan raket sendiri itu digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada misalkan yang dibutuhkan dengan backhand, ya pakai gunakan pegangan backhand. Ada yang forehand dari bawah atau dari atas, itu biasanya forehand. Atau juga bisa yang smash, biasanya menggunakan yang dari Amerika, sesuai dengan kebutuhan. Untuk servis pendek, yang pertama kita akan jelaskan. Yang pertama adalah posisi kaki ya, stance-nya. Kalau kalian kombinasi dengan kanan, posisi kanan di depan ya. Terus memegang raket untuk servis pendek ini menggunakan pegangan yang backhand karena posisinya dari bawah. Nah, untuk memegang shuttlecocknya juga, ini jangan sampai salah. Kalau untuk yang servis pendek ini yang dipegang ada ujungnya, bukan badan ataupun kepalanya, tapi lebih kepada ujungnya. Ya, jadi posisinya seperti ini. Ini agak sedikit dibengkokkan, ini diluruskan, maksudnya di sini. Padahal lihat, biasanya kalau untuk servis pendek ini yang diarah adalah posisi jatuhnya di dekat garis depan, ya di sini. Nah, yang berikutnya servis panjang ya. Untuk servis panjang ini yang pertama posisi kakinya. Kalau tadi yang servis pendek itu di depan, sekarang berganti ke belakang. Ya, untuk stand-nya, untuk berdirinya posisinya sejajar ya, kakinya sejajar. Terus yang berikutnya untuk pegangan. Kalau tadi untuk yang servis pendek itu backhand, ini yang forehand. Ya, untuk pegangannya, Terus cara megangnya itu boleh pegang di bagian tengahnya, ya. Dan posisinya ini di sini untuk servis ini lebih menggunakan rasa ya, karena nanti posisinya dilempar baru dipukul untuk shuttlecocknya, sehingga harus dirasakan perkenaan antara raket kepala raket dengan shuttlecock. Oke, perhatikan ya. Posisinya sejajar sini ya. Biasanya diarahkan untuk jatuh di bagian garis belakang agar susah untuk menyerang lawannya.
Pukulan lob adalah bola yang dipukul dari atas kepala, posisinya biasanya dari belakang lapangan dan diarahkan tinggi ke atas, ke belakang lapangan lawan. Ada dua jenis lob. Pertama, deep lob, bolanya dipukul tinggi ke belakang. Fungsi pukulan ini adalah untuk menetralkan permainan. Lalu yang kedua, attacking lob. Bolanya tidak terlalu tinggi, pukulan ini lebih dimaksudkan untuk mencari celah untuk mencetak angka dalam permainan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pukulan lob. Pertama, gunakan pegangan forehand. Pegang raket dan posisinya di samping bahu. Yang kedua, posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, dan pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Ketiga, posisi badan harus diupayakan selalu berada di belakang bola. Keempat, bola dipukul seperti gerakan melempar. Kelima, pada saat perkenaan bola, tangan harus lurus, posisi akhir raket mengikuti arah bola, lalu dilepas, sedangkan raket jatuh di depan badan. Keenam, lecutkan pergelangan atau raket saat mengenai bola.